Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghuan Nine Sons Martial God bagian 40. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama. Jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan keributan malam membangunkan kediaman pangeran ketiga setelah pertempuran rahasia terjadi. Ye Unfei dengan tenang menghapus jejak dengan api alkemi, lalu menenangkan pangeran ketiga. Keesokan harinya, ia dipanggil ke istana dan dianugerahi gelar pahlawan nasional. Kaisar memohon bantuannya untuk menyembuhkan Ibu Suri. Meski diragukan Chen Xuan dan pihak putra mahkota, Ye Unfei membuktikan diagnosisnya benar. Ia menawarkan solusi langka dengan satu syarat. Pangeran ketiga diangkat menjadi putra mahkota. Saat Ibu Suri sadar dan menyetujui, takdir kekaisaran pun berubah. Ye Unfei menegur Huangxiang dengan nada santai, menyebutnya terlalu berlebihan, lalu menyerahkan beberapa formula pil untuk dipelajari dan disempurnakan setelah bahan-bahan obat tiba. Setelah itu, ia menunjuk ringan, mengirimkan aliran informasi yang dibentuk dari energi jiwa ilahi langsung ke dalam kuali. Begitu Huangxiang menelusuri formula-formula itu, keterjukatannya tak dapat disembunyikan. Nama-nama seperti pil pemulihan meridian 6 jalur reinkarnasi, pil penambah energi vital agung, dan pil pengembalian Ki Gang Surgawi terdengar asing bahkan baginya, padahal ia adalah alkemis tingkat 8. Meski ramuan-ramuan itu hanya berada di tingkat 5 dan 6, ia belum pernah mendengarnya seumur hidup. Ye Unfei tersenyum tipis, seolah memahami keguncangan batin Huangxiang. Ia menjelaskan bahwa dengan status alkemis tingkat 8 yang hidup di wilayah kecil dan terpencil seperti wilayah timur, wajar bila ada banyak ramuan agung yang belum pernah ia ketahui. Dunia ini terlalu luas, dan langit terlalu tinggi untuk diukur dari satu sudut saja. Ucapan itu membuat Huangxiang terdiam lama, menatap Ye Unfei dengan mata terbelalak. Akhirnya, dengan senyum pahit, ia mengakui bahwa di mata Ye Unfei, wilayah timur hanyalah tempat kecil, lalu bertanya-tanya tentang latar belakang sebenarnya dari pemuda di hadapannya. Ye Unfei hanya menjawab samar bahwa mungkin suatu hari nanti ia akan mengetahuinya. Huangxiang pun memilih mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh, lalu menghilang kembali ke dalam kuali untuk mempelajari formula-formula baru itu dengan penuh keseriusan. Di sampingnya, Wu Miao memandang Ye Unfei dengan tatapan penuh kekaguman. Ia tahu, bukan hanya wilayah timur, bahkan benua tempat wilayah itu berada pun terlalu kecil bagi Ye Unfei. Sebagai mantan Kaisar Langit, Ye Unfei pernah bebas menjelajahi 3.000 dunia besar dan kecil. Tempat ini memang tak lebih dari sebidang tanah kecil. Ye Unfei kemudian memperhatikan Wu Miao dan menyadari bahwa kekuatan iblisnya telah pulih cukup baik. Wu Miao mengaku bahwa selama ini ia mengonsumsi banyak pil iblis surgawi sehingga pemulihannya berjalan cepat. Namun Ye Unfei menilai itu masih belum cukup mengingat energi iblis yang hilang selama ratusan tahun kurungan terlalu besar. Ia pun berencana meminta Huangxiang memurnikan pil asal ungu untuk Wu Miao, ramuan tingkat 6 yang jauh lebih efektif bagi ras iblis. Mendengar itu, Wu Miao sangat bergembira. Pil asal ungu adalah harta langka yang sangat berharga bagi rasnya. Saat mengetahui Ye Unfei memiliki resepnya, matanya langsung berinar. Ye Unfei hanya tertawa, menyebut bahwa ia bisa mendapatkan resep apapun yang ia inginkan. Kekaguman Wu Miao pun berubah menjadi kekaguman penuh pesona, pipinya memerah, tatapannya melembut, dan auranya menjadi menggoda, seolah aroma manis menyebar di udara. Namun Ye Unfei dengan santai mematahkan semua rayuan itu, menyebutnya tak berpengaruh sama sekali. Di matanya, kecantikan dunia hanyalah kerangka kosong. Ucapan itu membuat Wu Miao tersedak amarah, memutar pinggangnya dengan kesal, lalu berubah menjadi kabut iblis dan kembali ke inti dalamnya. Setelah itu, Ye Unfei bergumam bahwa saatnya telah tiba untuk menembus alam surgawi. Dengan keberhasilan mencapai tingkat kedua teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi, serta fondasi energi spiritual yang kini sangat kokoh, ia tak lagi memiliki alasan untuk menunda. Ia pun mulai mengedarkan kitab 9 Yang. Energi spiritual dari dunia sekitar segera mengalir deras ke tubuhnya. Namun setelah 1 jam, Ye Unfei mengerutkan kening merasa laju penyerapan terlalu lambat. Dengan satu lambaian tangan, lebih dari 10 juta kristal spiritual dikeluarkan dari cincin spasialnya, menumpuk membentuk gunung kecil di sekelilingnya. Ia membentuk segel tangan dan melafalkan mantra. Seketika energi spiritual dari kristal-kristal itu tersedot dan membanjiri tubuhnya.
Sementara itu, jauh di markas besar Sekte Tianyuan, aula pertemuan tingkat tinggi dipenuhi kegemparan. Para petinggi sekte berkumpul dengan ekspresi tak percaya saat laporan datang dari ibu kota. Ye Yunfei telah memenangkan kompetisi alkemi kerajaan dan terbukti sebagai alkemis tingkat 4. Bahkan lebih mengejutkan lagi, ia memurnikan 2 set pil tingkat 4 dengan hasil 5 pil sempurna di setiap set. Kabar itu mengguncang seluruh aula. Para tetua terdiam, menyadari bahwa bahkan Chen Xuan dan Huang Fuseng belum tentu mampu mencapai hasil seperti itu. Dengan Diakon Zhang sebagai saksi langsung, kebenaran laporan itu tak bisa diragukan. Artinya, Sekte Tianyuan telah memiliki seorang alkemis tingkat 4, aset yang luar biasa langka dan berharga. Para petinggi langsung menyadari dampaknya, bahkan tanpa formasi kuno, status Ye Yunfei saja sudah cukup untuk mengangkat kekuatan Sekte Tianyuan ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka pun bersepakat untuk memperlakukan Ye Yunfei dengan sebaik mungkin dan mencari cara agar ia benar-benar mengakui Sekte Tianyuan sebagai miliknya. Diskusi berlanjut hingga muncul dugaan mengejutkan, 10 pil spiritual tingkat 5 yang sebelumnya diberikan Ye Yunfei mungkin juga hasil racikannya sendiri. Dugaan itu langsung ditolak oleh banyak orang karena terlalu menakutkan untuk dipercaya. Namun satu hal menjadi jelas, Ye Yunfei terlalu misterius dan kekuatannya jauh melampaui pemahaman mereka. Akhirnya para tetua memutuskan untuk menemui keluarga Ye dan memastikan mereka mendapatkan perlakuan terbaik. Dipimpin oleh sesepuh tertutup, rombongan besar petinggi Sekte Tianyuan mendatangi tempat tinggal keluarga Ye. Ye Tianpeng pun terkejut melihat belasan tokoh besar sekte menyambutnya dengan senyum dan perhatian berlebihan, terus menanyakan apakah keluarganya membutuhkan bantuan. Di dalam hatinya, Ye Tianpeng diliputi kebingungan. Ia tak mengerti mengapa para petinggi Sekte Tianyuan tiba-tiba bersikap begitu ramah dan rendah hati kepada keluarga Ye, seolah ada sesuatu yang besar sedang berubah di balik layar. Pada saat yang sama di markas besar Pavilion Xiaoyao, suasana di dalam istana utama tampak muram dan menekan. Ketua Pavilion Xiaoyao berdiri dengan wajah tidak sedap mata ketika kabar tentang Ye Yunfei disampaikan kepadanya. Fakta bahwa Ye Yunfei benar-benar telah menjadi seorang alkemis tingkat 4 membuat hatinya dipenuhi amarah dan kegelisahan. Beberapa tetua menjelaskan bahwa tetua Jin dan tetua Ding telah menyaksikan langsung peristiwa itu. Dalam kompetisi alkemia yang diselenggarakan keluarga kerajaan, Ye Yunfei memang berhasil memurnikan pil spiritual tingkat 4 dengan hasil nyata yang tak bisa dibantah. Mendengar hal itu, sebagian tetua menyarankan agar Pavilion Xiaoyao menyesuaikan sikap mereka terhadap Ye Yunfei di masa depan, mengingat status seorang alkemis tingkat 4 bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Namun, Ketua Pavilion Xiaoyao menolak usulan tersebut. Baginya, permusuhan antara Pavilion Xiaoyao dan Ye Yunfei sudah terlalu dalam untuk didamaikan. Meski mengakui pengaruh besar seorang alkemis tingkat 4, ia sama sekali tidak merasa takut. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk tetap menjalankan rencana semula. Perintah pun dikeluarkan agar tetua Jin dan tetua Ding mencari kesempatan membunuh Ye Yunfei, atau jika memungkinkan, menangkapnya hidup-hidup dan memaksanya memurnikan pil untuk Pavilion Xiaoyao. Dengan satu syarat mutlak, semuanya harus dilakukan secara diam-diam tanpa menarik perhatian dunia luar. Para tetua menyatakan bahwa tetua Jin dan tetua Ding juga sependapat dengan keputusan tersebut. Ketua Pavilion Xiaoyao mendengus dingin, mengingat kembali penghinaan yang pernah ia terima ketika dilukai di depan umum oleh Ye Yunfei di markas Sekte Tianyuan. Sebagai pemimpin Pavilion Xiaoyao yang bergengsi, ia tidak mungkin membiarkan aib itu berlalu begitu saja. Tatapan matanya dipenuhi dendam dan kebencian yang mendalam. Di tengah suasana tegang itu, seorang tetua menyampaikan kabar baik. Qin An, murid berbakat Pavilion Xiaoyao, berencana menembus tahap akhir alam surgawi sebelum memasuki dunia kecil bayangan surgawi. Mendengar hal tersebut, wajah Ketua Pavilion Xiaoyao langsung berubah cerah. Tubuh roh surgawi milik Qin An akhirnya menunjukkan potensi sejatinya. Dalam benaknya, Qin An adalah harapan terbesar bagi kebangkitan Pavilion Xiaoyao. Ia segera memutuskan bahwa mulai saat itu, seluruh sumber daya kultivasi Qin An akan digandakan. Pada waktu yang hampir bersamaan, Sekte Zensang dan Sekte Xiang juga menerima kabar tentang Ye Yunfei. Para pemimpin kedua sekte itu terkejut bukan main. Selama ini, Kekaisaran Qin hanya memiliki 2 alkemis tingkat 4, namun kini muncul satu lagi, dan dampaknya sungguh luar biasa. Di markas Sekte Zensang, Tetua Zuo terdiam lama, diliputi penyesalan karena gagal merekrut Ye Yunfei saat masih ada kesempatan di Kota Bulan Sabit.
Perasaan serupa juga dirasakan Tetua Wu di Sekte Xiang yang hanya bisa menghela napas panjang. Setelah berdiskusi, kedua sekte itu mencapai kesimpulan yang sama. Mulai sekarang, Ye Yunfei harus diperlakukan dengan penuh sopan santun apapun yang terjadi. Sementara itu, di kota kekaisaran, Kaisar memanggil seluruh menteri ke Istana Emas dan secara terbuka mengumumkan pengangkatan Pangeran ketiga sebagai putra mahkota. Pengumuman itu bagaikan petir yang mengguncang ibu kota. Selama bertahun-tahun, kelima pangeran bersaing memperebutkan posisi tersebut, dan pangeran tertua selalu dianggap sebagai kandidat pasti. Tak seorang pun menyangka bahwa pada akhirnya, pangeran ketigalah yang keluar sebagai pemenang. Dekrit kekaisaran segera disiapkan dan diserahkan kepada Kasim Ouyang untuk dibawa ke kediaman pangeran ketiga. Sang pangeran sendiri keluar dari istana dan berlutut di depan gerbang untuk menerima dekrit itu. Jalan-jalan di sekitar kediamannya dipenuhi rakyat yang ingin menyaksikan momen bersejarah tersebut. Dengan demikian, posisi putra mahkota akhirnya resmi ditetapkan. Namun, di kediaman Perdana Menteri Xiao, suasana sama sekali berbeda. Seorang pelayan melaporkan bahwa hampir dapat dipastikan Xiao Wuhen, putra ketiga Perdana Menteri Xiao, telah tewas. Ia memimpin orang-orangnya memburu Ye Yunfei dan tak satu pun kembali. Seluruh rombongan itu menghilang tanpa jejak. Pangeran tertua yang juga hadir di sana menambahkan bahwa Ye Yunfei kemungkinan besar telah membunuh Xiao Wuhen, Komandan Leng dan banyak anggota keluarga Li, membuat tangannya berlumuran darah dan hutang nyawa yang tak terhitung. Selama perebutan tahta, Perdana Menteri Xiao selalu berdiri di pihak pangeran tertua. Mendengar laporan itu, ia memejamkan matanya dengan keras. Aura niat membunuh memancar dari tubuhnya. Dalam hatinya ia bersumpah akan melawan Ye Yunfei sampai titik darah penghabisan. Namun pangeran tertua juga menyadari bahwa dengan dukungan kaisar terhadap Ye Yunfei akan sangat sulit bertindak secara terbuka. Pada saat itulah Perdana Menteri Xiao mengemukakan rencana yang jauh lebih berbahaya. Ia menyinggung kemungkinan merebut kembali posisi putra mahkota dengan cara paksa. Pangeran tertua terkejut, mengingat dekrit kekaisaran telah diumumkan secara terbuka. Namun, Perdana Menteri Xiao dengan dingin mengungkapkan rencananya untuk bekerja sama dengan keluarga Li dan pasukan di ibu kota untuk memaksa kaisar turun takhta, sebuah kudeta terang-terangan. Mendengar itu, pangeran tertua diliputi keguncangan, namun Perdana Menteri Xiao menekankan bahwa inilah satu-satunya jalan jika ia benar-benar ingin menjadi kaisar. Mengorbankan sedikit resiko demi tujuan besar adalah hal yang wajar. Ia bahkan menambahkan bahwa beberapa pejabat penting di istana akan ikut menekan kaisar, dan yang terpenting, 5 hari lagi putra sulungnya akan kembali. Kabar itu membuat pangeran tertua terkejut. Xiao Wusang, putra sulung Perdana Menteri Xiao, adalah murid Sekte Langit Terpencil, sekte raksasa di wilayah timur. 6 tahun lalu ia bergabung dan kini telah menjadi murid inti. Di hadapan Sekte Langit Terpencil, 4 sekte besar kekaisaran Qin hanyalah semut, begitu pula keluarga kekaisaran itu sendiri. Perdana Menteri Xiao mengungkapkan kebanggaan yang tak tersembunyi. Selama Xiao Wusang kembali, satu kalimat darinya saja cukup untuk menentukan siapa yang menjadi putra mahkota. Dalam situasi seperti itu, kaisar tidak akan memiliki keberanian untuk menolak. Mendengar penjelasan tersebut, pangeran tertua akhirnya tertawa lepas. Seluruh kegelisahan lenyap. Dalam benaknya, posisi putra mahkota pasti akan kembali ke tangannya. Di akhir percakapan, Perdana Menteri Xiao menyatakan rencana paling kejam. Setelah kekuasaan direbut, ia akan memaksa kaisar mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Ye Yunfei, mengikatnya di luar kota, dan menyiksanya hingga mati. Tidak hanya itu, seluruh keluarga Ye Yunfei juga akan dieksekusi tanpa sisa. Kata-kata itu keluar dengan gigi terkatup, dipenuhi niat membunuh yang dingin dan kejam. Sementara itu, di dalam istana tempat Ye Yunfei berada, Ye Yunfei duduk bersila merenungkan kitab 9 yang di dalam tubuhnya. Di sekeliling tubuh Ye Yunfei terdapat tumpukan kristal spiritual yang energi spiritualnya telah terkuras dan berubah menjadi sampah. Untuk mencapai terobosan ini, ia benar-benar menyerap energi spiritual dari lebih dari 10 juta kristal spiritual. Sebuah harga yang membuatnya kembali menyadari bahwa budidaya memang merupakan hal yang sangat mahal. Ye Yunfei merasa agak tak berdaya. Saat ini, Ye Yunfei berada di ambang terobosan. Energi spiritual di dalam tubuh mengalir deras melalui meridian yang tebal, seperti sungai Yangtze yang perkasa. Di sekeliling tubuhnya, sejumlah besar energi spiritual membentuk badai dahsyat yang mengamuk liar. Pada suatu momen tertentu, tiba-tiba, dedar, gelombang energi spiritual yang sangat dahsyat meletus dari tubuh Ye Yunfei, menghancurkan semua perabotan di istana. Ia bergumam pada dirinya sendiri bahwa ini adalah tahap awal alam surgawi. Sepanjang hidupnya, Ye Yunfei selalu bertekad untuk mengembangkan jiwa dan raganya. Selain itu, tubuh fisik adalah yang utama.
Begitu tubuh fisik memiliki kualitas yang memadai, barulah seseorang dapat menembus ke alam energi spiritual. Ia memahami bahwa tubuh fisik adalah wadah bagi energi spiritual. Hanya ketika tubuh cukup keras dan lebar, barulah ia dapat menampung lebih banyak energi spiritual. Begitu tubuh fisik ditempa menjadi kemampuan supranatural fisik, sebuah dunia mini dapat dikembangkan di dalam tubuh tersebut. Pada saat itu, jumlah energi spiritual yang dapat ditampung oleh tubuh fisik akan hampir tak terbatas dan tak terbayangkan. Setelah berhasil menembus alam surgawi, Ye Yunfei menyadari bahwa ia kini bisa mengkultivasi teknik pedang yang ampuh bernama teknik pedang terbang. Tentu saja, seseorang hanya dapat mempraktikkan teknik pedang terbang yang paling dasar, namun bahkan teknik pedang terbang yang paling dasar pun tidak boleh diremehkan. Selain itu, ia memiliki pedang void, dan teknik pedang terbangnya semakin meningkatkan kekuatannya. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari luar, menyampaikan bahwa semua ramuan obat yang dibutuhkan Ye Yunfei telah dibeli dan dibawa kepadanya. Itu adalah suara Chen Xuan. Ye Yunfei merasa sedikit aneh mengetahui bahwa Chen Xuan sendiri yang mengantarkan ramuan itu kepadanya, lalu memerintahkan agar mereka dibawa masuk. Seketika itu juga, Chen Xuan bersama Tang Feng dan beberapa kasim masuk ke dalam istana. Ye Yunfei menanyakan alasan Chen Xuan datang sendiri. Dengan nada merendah, Chen Xuan meminta agar Ye Yunfei berhenti memanggilnya Tuan. Karena di hadapan Ye Yunfei, ia merasa sama sekali tidak layak menyandang gelar tersebut. Ia menjelaskan bahwa obat untuk mengobati Ibu Suri terlalu berharga, sehingga ia mengantarkannya sendiri, sekaligus berniat melihat langsung bagaimana Ye Yunfei memurnikan ramuan-ramuan ini. Chen Xuan menyerahkan cincin spasial berisi ramuan spiritual kepada Ye Yunfei sambil tersenyum. Selama 2 hari terakhir, ia telah dengan cermat menanyakan penampilan spesifik Ye Yunfei dalam kompetisi alkemi. Mereka semua sangat terkejut mengetahui bahwa Ye Yunfei berhasil memurnikan pil kayu hijau di depan umum, menghasilkan 5 pil berkualitas sempurna. Padahal, di antara pil spiritual tingkat 4, pil kayu hijau terkenal sangat sulit dimurnikan. Bahkan Chen Xuan sendiri, meskipun mampu memurnikannya, hanya bisa menghasilkan 1 pil dengan kualitas rata-rata. Karena itulah, Chen Xuan akhirnya mengerti bahwa kemampuan alkemi Ye Yunfei jauh lebih unggul darinya, dan bahkan jauh lebih kuat. Keinginan Chen Xuan untuk melihat proses pemurnian pil membuat Ye Yunfei terkejut. Chen Xuan pun mengakui bahwa permintaannya memang agak berlebihan, karena para alkemis biasanya memiliki teknik unik masing-masing yang tidak ingin diketahui orang lain. Namun, ia mengaku terlalu penasaran karena tidak dapat memahami ramuan jenis apa yang ingin dibuat Ye Yunfei dari bahan-bahan yang diminta. Dengan tenang, Ye Yunfei menyatakan bahwa ia benar-benar tidak suka orang lain melihatnya saat memurnikan pil. Sebenarnya, Ye Yunfei memang tidak berniat memurnikan pil itu sendiri, melainkan berencana meminta Huang Shang melakukannya. Jika Chen Xuan mengawasi, identitas Huang Shang bisa terbongkar. Karena itu, ia langsung memerintahkannya untuk pergi. Chen Xuan yang sedikit kecewa akhirnya mengalah dan berpamitan. Sebelum pergi, ia menyebutkan bahwa muridnya Tang Feng selalu sombong dan angkuh, dan pernah berselisih dengan Ye Yunfei. Ia telah memberi Tang Feng pelajaran berat, dan kini berniat membuatnya meminta maaf. Sejak memasuki istana, Tang Feng bersembunyi di balik Chen Xuan, takut berhadapan dengan Ye Yunfei. Namun, ia tetap dipanggil ke depan. Dengan kepala tertunduk dan suara berbisik, Tang Feng mengakui kesalahannya dan berharap dimaafkan. Ye Yunfei dengan tenang menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja, selama Tang Feng tidak mengganggunya di masa mendatang, lalu memerintahkannya untuk keluar. Ia memang tidak pernah menganggap Tang Feng sebagai pesaing. Chen Xuan pun meninggalkan istana bersama Tang Feng dan para kasim. Setelah itu, Ye Yunfei meminta tetua Huang untuk membantu memurnikan pil, sambil melemparkan cincin spasial ke dalam kuali alkemi. Huang Shang menyetujuinya, dan segera mulai bekerja. Kali ini, ramuan yang akan dimurnikan adalah ramuan tingkat 5 dan 6. Namun sebagai alkemis kelas 8, Huang Shang menanganinya dengan mudah. Ye Yunfei kemudian duduk bersila dan bergumam bahwa sudah saatnya berlatih teknik pedang terbang. Teknik ini ia temukan setelah menjadi kaisar langit dan menjelajahi reruntuhan kuno. Intinya adalah mengintegrasikan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa ke dalam pedang melalui metode rahasia yang cerdas, lalu menggunakan kekuatan jiwa untuk mengendalikan pedang dan membunuh musuh dari jarak jauh. Ia memutuskan menggunakan pedang void sebagai pedang terbang. Pedang itu dikeluarkan dan diletakkan di depannya, lalu ia mulai berlatih. Sebagian kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual dilepaskan dan perlahan digabungkan. Bagian tersulit dari teknik ini memang penggabungan dua energi yang sepenuhnya berbeda itu, sesuatu yang hampir mustahil tanpa teknik rahasia khusus. Waktu berlalu dengan lambat. Di dalam istana, Ye Yunfei tak bergerak sedikit pun, seperti seorang biksu tua yang tenggelam dalam meditasi mendalam. 2 hari kemudian,
ia akhirnya berhasil melelehkan dan menggabungkan kekuatan spiritual serta kekuatan jiwanya. Ia pun melanjutkan ke tahap kedua, yaitu mengaktifkan pedang terbang. 1 hari lagi berlalu. Tiba-tiba, pedang Void di depannya bergetar hebat. Dengan teriakan pelan, Ye Yunfei memerintahkannya untuk memotong. Dalam sekejap, pedang Void melesat ke udara dan menghilang. 1 kilometer jauhnya, di taman belakang istana, sebilah pedang hampa tiba-tiba muncul dan membelah sebuah pohon menjadi 2. Ledakan keras terdengar saat pohon itu tumbang, menciptakan kekacauan yang menarik perhatian banyak pelayan istana. Namun, setelah menebas pohon tersebut, pedang Void kembali menghilang. Ye Yunfei pun tertawa, menyadari bahwa dengan teknik pedang terbang yang dikombinasikan dengan kemampuan unik pedang hampa untuk melintasi kehampaan, ia kini dapat dengan mudah memenggal kepala musuh dari jarak ribuan mil. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Ekur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rizkinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin.